Setelah perang yang menuju hari ke-40, akhirnya Amerika juga menyerah. Artinya situasi ini kita sudah prediksi sejak awal perang. Karena ya kita bisa merasakan gejalanya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai menuju minggu keempat, itu kita sudah lihat rentetan gejala yang kira-kira memastikan bahwa Amerika bakal kalah. Dan itu terjadi. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya kira ini sesuai dengan prediksi teman-teman semua. Kita bisa melihat bagaimana dalam masa perang yang lebih 30 hari ini, Iran itu berada dalam posisi dengan moral yang sangat kuat, moral yang sangat tinggi. Meskipun digempur habis-habisan, meskipun para petinggi militer Iran, para pemimpin tertinggi mereka terbunuh oleh serangan-serangan Amerika, tetapi semangat perjuangan mereka itu luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah ketika perang ini justru didukung oleh rakyat Iran. Rakyatnya sendiri mendukung. Bahkan mereka turun ke jalan bergerombol jutaan orang itu untuk mendukung pemerintah mereka untuk melawan Amerika. Nah, situasi itu berbanding terbalik dengan kondisi Amerika. Justru Amerika mendapat tekanan dari berbagai macam sisi. Di internal negaranya sendiri, rakyat Amerika sampai demonstrasi hampir 9 juta orang itu menuntut agar Donald Trump itu menghentikan perang. Bahkan sebagian besar juga menuntut agar Donald Trump turun dari jabatannya. Kemudian politisi-politisi di Amerika juga banyak meragukan tentang inisiatif perang yang dilakukan oleh Trump ini. Kemudian perang ini juga tidak dilakukan atas persetujuan Kongres di Amerika. Ya. Kemudian respon dunia juga sangat luar biasa. Ya. Termasuk sekutu-sekutu Amerika banyak sekali yang tidak mendukung Amerika. Termasuk misalnya Inggris, Perancis, Italia, Spanyol. Itu mereka jelas-jelas dengan tegas menyatakan sikap tidak mendukung sikap atau keputusan Donald Trump dalam melakukan gempuran kepada Iran. Ya. Dan negara-negara lain boleh dibilang masyarakat dunia pure full mendukung Iran dalam konteks ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya tidak berdasar. Mau dibilang karena Amerika berpatuh kepada Israel juga sebenarnya itu masih debatable. Apakah betul Amerika sebenarnya patuh sama Israel? Atau jangan sampai ini hanya perang ambisi, perang pribadi? Karena Trump ini kan seorang pengusaha, dia melihat ada sisi-sisi bisnis, ada keuntungan bisnis yang ketika dilakukan perang ini terjadi. Kan juga beredar video Donald Trump ketika tahun 80-an. Saat itu Donald Trump juga sudah pernah menyampaikan niat untuk menguasai minyak Iran. Ya. Dan ya sudah, awal hasil sesuai prediksi kita, Iran menang. Nah, tahu nggak apa yang terjadi setelah ini? Iran berhasil mengubah tatanan dunia. Ya, yang selama 80 tahun ini dikuasai oleh Barat, dikuasai oleh paham liberalisme, dikuasai oleh dominasi Amerika, hari ini berubah total. Legitimasi Amerika jatuh, ambruk, dan Iran telah menunjukkan bahwa Iran berhasil mengalahkan, menumbangkan negara adidaya seperti Amerika. Ini adalah prediksi kita. Kita selama ini tidak pernah tahu bagaimana situasi Iran selama 40 tahun terakhir. Yang kita tahu, Iran ini berdasarkan media yang banyak berkembang di media, bahwa Iran itu adalah negara yang terisolir, negara yang tidak berkembang, negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan perang. Ternyata itu semua di luar dugaan kita. Kita selama ini banyak diperdaya oleh media-media Barat yang membungkam tentang situasi Iran yang sebenarnya. Ternyata perang ini menunjukkan situasi Iran. Dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri sekarang bagaimana ternyata Iran itu begitu berkembang, begitu maju, teknologinya begitu luar biasa, pemikir-pemikirnya begitu luar biasa, militernya sangat luar biasa, senjatanya sangat canggih. Itu luar prediksi kita, dan walhasil berhasil membungkam Amerika yang selama ini pongah dengan kedikdayaan mereka. Nah, Iran berhasil mengubah tatanan dunia baru. Ya, sekarang tinggal tergantung negara-negara lain ya, yang selama ini berada di bawah dominasi Amerika, yang sekarang bebas menentukan pilihan. Apakah kalian tetap berada di bawah ketek Amerika, atau justru mengambil pilihan lain, meninggalkan Amerika yang selama ini hanya memperdaya kalian, dan kemudian bergabung di poros baru misalnya, yaitu Iran, Rusia, Cina, dan Korea Utara, dan membangun kemudian tatanan dunia baru di bawah poros mereka. Atau misalnya mengambil pilihan seperti yang dilakukan oleh Presiden Macron Prancis. Beliau secara tegas mengatakan bahwa seluruh dunia harus saling berdamai secara mandiri, tidak berada di bawah hegemoni negara besar apapun. Itu pilihan Prancis. Artinya Macron sudah melihat gejala ini, dan makanya disampaikan secara terbuka sikapnya di hadapan dunia. Yang paling khusus sebenarnya ini negara Timur Tengah. Sekarang mata kalian terbuka, mata kalian terbelalak bagaimana selama ini sebenarnya Amerika kepada terus negara-negara Timur Tengah. Ternyata Amerika hanya memanfaatkan, menguasai kalian dalam negara Timur Tengah. Buktinya dalam perang ini kalian tidak tahu apa-apa sebenarnya, tetapi kemudian diserang oleh Iran hanya karena persoalan kalian bagian dari proksi Amerika Serikat. Ternyata Amerika tidak memberikan keuntungan berbeda kepada kalian, justru hanya memanfaatkan kalian selama ini. Kalian menempatkan pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara kalian ternyata hanya untuk menjadi sasaran tembak Iran. Harusnya mata kalian saat ini mulai terbuka, mulai terbelah. Apalagi misalnya keluar statement Donald Trump yang menyatakan bahwa Arab Saudi itu hanya menjilat di bokongnya Donald Trump. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalian harus menentukan sikap. Keluar dari Amerika, kemudian mengikuti poros baru yang menurut saya sebenarnya jauh lebih fair, ya, dominasi poros baru Iran, Rusia, dan Cina menurut saya jauh lebih fair ketimbang misalnya masih berada di poros yang selama 80 tahun dikuasai oleh Amerika. Amerika sudah runtuh. Sekarang bukan lagi petrodolar yang akan digunakan. Percaya ke depan pasti yang akan banyak digunakan adalah petro-yuan. Buat negara-negara lain sekarang yang selama diintimidasi di dunia Amerika, saatnya kalian menentukan sikap, mau masih berada di ketiak Amerika atau masuk di tatanan dunia baru di 3 poros tadi.